Taklim Rabu malam Kamis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya malam hari ini yang mengisi kajian taklim guru kita Habib Alwi bin Mustafa Al-Idrus, namun beliau berhalangan hadir karena ada kegiatan di tempat lain. Dan walaupun dalam keadaan yang dari sore kita sama-sama ketahui cuaca Allah turunkan rahmat yang cukup deras, hujan, mudah-mudahan hujan yang Allah turunkan merupakan rahmat bukan azab dan bala buat kita semua. Semoga hadirnya kita tetap dalam ihya bainal maghribain, menghidupkan antara maghrib dengan isya dengan sama-sama duduk dalam majelis ilmu menuntut ilmu, mudah-mudahan menambah keberkahan buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, melanjutkan kajian pada kesempatan malam hari ini di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah di halaman keberapa itu? Halaman 9 ya. Halaman ke-9. Pada kesempatan kali ini Al-Faqih ingin menerangkan tentang bab di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya karangan Habib Abdullah bin Abdul Haddad, semoga Allah merahmati beliau dan meluaskan ilmu beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tentang bab sebaik-baiknya hati yang bersih dan lunak. Dikatakan di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, dikatakan wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, innallaha fil ardi aniyatan ala wahiyal qulub fa khairaha asfaha wa aslabuha wa abrakuha. Summa fasarra zalika faqala asfaha fil yaqin wa aslabuha fil din wa arrakuha alal mu'minin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, bagi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yaitu bejana-bejananya, yaitu hati manusia, sebaik-baiknya hati, dikatakan di dalam kitab An-Nasaih ini perkataan Imam Ali bin Abi Thalib, sebaik-baiknya hati adalah hati yang bersih, tegas dan lunak. Kemudian beliau menjelaskan, ya, summa fasara zalika, maksudnya dari bersih adalah fil yaqin. Jadi ada 3 nih kuncinya. Sebaik-baiknya hati, yang pertama bersih, yang kedua tegas, yang ketiga lunak. Yang pertama bersih. Apa itu? Fil yaqin. Maksudnya bersih adalah dalam keyakinan. Wa aslabuha fid din. Tegas. Tegas maksudnya apa? Tegas dalam urusan agama. Lunak wa aghraquha alal mu'minin. Lunak maksudnya lunak dalam pergaulan antara sesama kaum muslimin. Ini ada 3 pegangan hidup kita. Kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ya, sebaik-baiknya hati adalah hati yang bersih. Qultu wal yaqin ibaratun antum kinal iman minal ghalab wastiradu alaih wa huwa at-tuma'nina allati sa'alaha Ibrahim alaihi salam. Yang dimaksud dengan keyakinan adalah, Habib Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan, adalah wal yaqin ibarat antum kinal iman minal ghalab, keteguhan dan penguasaan iman di hati sehingga menimbulkan ketenangan sebagaimana yang dimohonkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, yang diceritakan, diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Qala awalam tu'min qala bala walakin la yatma'inal qalbi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, apakah kamu belum percaya? Nabi Ibrahim menjawab, saya telah percaya, akan tetapi agar saya makin mantap lagi. Fabana min hadza annal yaqin ghayatul iman wa nihayatuhu. Nyatalah bahwa keyakinan adalah puncaknya keimanan dan kesudahan. Jadi di sini Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa sebaik-baiknya hati yang pertama bersih. Maksudnya bersih apa? Bersih harus yakin, harus mantap kita yakin dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena al-yaqin ghayatul iman wa nihayatuhu. Keyakinan adalah
adalah puncak daripada keimanan dan kesudahan. Wa fil hadis, dikatakan dalam hadis di kitab Nasaidinya dinukil itu, al-yaqin huwal iman kulluh. Keyakinan adalah iman yang menyeluruh. Ya. Karena itu, ini penting masalah yakin, karena banyak dari kita mengatakan, bahkan tadi ketika sholat, kita setiap sholat kita selalu berjanji apa? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Hidup kita, mati kita hanyalah untuk Allah. Kita yakin nggak kita sama Islam? Yakin nggak sama Allah? Yakin? Jawabnya lemes banget nih. Yakin nggak? Nah, tapi kalau ditanya, yakinnya dalam apa? Dalam hal ibadah, Beb. Sholatnya yakin nggak? Yakin. Tapi begitu Allah menurunkan syariatnya, bukan hanya sholat, puasa atau ibadah mahdoh kepada Allah langsung, tapi begitu Allah menurunkan keyakinannya, aturannya, syariatnya, apa? Satu, dalam hal pendidikan, kita lebih yakin pendidikan Islam atau pendidikan Barat? Nah, di sini aja udah mulai goyang, ya kan? Dari hal pendidikan aja udah mulai goyang. Ada yang yakin sama Islam, ada yang lebih percaya sama pendidikan apa? Barat. Apalagi di medsos nih, kita kalau buka handphone banyak nih dikit-dikit ikut dong pendidikan pola Barat. Kalau bahasa gaulnya itu kalau di medsos itu apa? Pendidikan orang tua apa? Parenting. Ikutin ilmu parenting pendidikan Barat. Anak dibebasin, jangan ngelarang-larang anak. Bahkan ada pendidikan adopsi gaya Barat yang masuk ke Indonesia dan banyak diadopsi oleh sekolah-sekolah di Indonesia yang ngikutin pola Barat, nggak yakin terhadap ajaran Islam. Apa? Ada pendidikan yang salah. Apa? Ada ini katanya sebagai orang tua kita jangan melarang-larang anak kita. Ada nggak begitu? Pernah dengar nggak? Nggak boleh tuh anak jangan, kamu jangan ini deh, ini jangan, ini nggak boleh, jangan. Biarin anak berkreasi otaknya, anak jangan dibelenggu. Kata pendidikan Barat, kalimat jangan, kalimat larangan itu mengikis, membatasi otaknya supaya ini anak nggak berkembang. Karena itu kalimat jangan dalam pendidikan, larangan dalam pendidikan jangan dipakai. Akhirnya orang tua jarang ada yang melarang anaknya. Akhirnya nih anak mau bandel, mau nakal, mau bikin onar. Kita lagi ke rumah orang, anak kita datang ke rumah orang, ganggu rumah orang, ngerusakin perabotan. Kita diemin aja, kita nggak larang anak kita. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ini pendidikan Barat, hati-hati. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Tumbuh anak-anak yang terbiasa tidak ada peringatan dalam kehidupannya. Dia berasa tumbuhnya liar, tumbuhnya berasa bebas, nggak ada yang melarang. Saya mau tanya itu. Ini kan pendidikan Barat nih, ini lagi rame nih dari 10 tahun yang lalu nih. Al-Fagir waktu zaman kuliah di pendidikan Islam itu rame diperbincangkan. Banyak nih ikut adopsi pendidikan Barat. Jangan. Sehingga guru-guru dan orang-orang tua nih banyak galau baca di medsos. Melarang, nggak boleh. Akhirnya didiemin. Itu benar apa salah? Kalau kita kembali keyakinan nih dalam hal pendidikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam pendidikan ada perintah, ada larangan. Buktinya apa? Gak usah jauh-jauh, buktinya kemana-mana. Cukup sumbernya kita dalam menuntut ilmu, memeluk agama Islam, sumber kita yang utama apa? Al-Quran. Cari berapa banyak ayat Al-Quran yang Allah sendiri melarang umat Islamnya untuk berbuat yang mungkar, berbuat yang maksiat, berbuat yang haram. Banyak gak? La tusyrik billah, jangan engkau syirik kepada Allah, jangan engkau mendurhakai orang tua, jangan engkau berbuat maksiat, jangan engkau dekatin zina. Berapa banyak tuh kalimat larangan dari Allah kepada umatnya. Apa Allah nggak ngerti pendidikan? Hebatan mana pendidikan Barat atau pendidikan Islam nih? Kalau kita yakin sama Allah, kita kembali nih ke pendidikan ini, jangan dipakai itu adopsi. Tapi sayang,
banyak yang katanya mengaku yakin sama Islam, tapi baru sedikit nih dalam hal pendidikan udah mulai goyang, ngikutin pendidikan ala barat. Akhirnya apa? Timbul nih generasi anak sekarang. Apa? Anak sekarang dibilangnya apa? Generasi apa? Gen Z. Gen Z ya. Apa Gen Z? Mentalnya lemah karena nggak pernah dilarang, didiemin aja, dimanja. Coba zaman bapak-bapak semua. Ya Abdul Rahman gimana zaman yang kecil? Nggak sholat diapain? Dipukul. Tegas zamannya, nggak ada lembek-lembek, nggak ngikutin tuh ham-ham ala barat. Tarbiyah pendidikan tegas bukan berarti menyiksa, beda. Nah ini makanya nih yakin tuh kalimat yakin. Saya yakin sama Islam, kelihatannya kecil, tapi yakin tuh harus benar-benar menyeluruh. Bukan hanya yakin, saya yakin sama Allah, tapi yakin benar-benar memeluk ajaran Islam secara kafah, secara menyeluruh. Dalam hal pendidikan tadi, dalam hal ekonomi. Ini kalau dibahas ekonomi udah berat ini. Apa? Mana yang riba, mana yang halal, mana yang haram. Ini berat nih. Apalagi dunia sekarang nyarinya mau yang untung, mau apa, mau halal mau haram, yang penting saya dapat duit. Ada nggak yang begitu? Lupa syariatnya, padahal ada nih kaidahnya, mau dagang yang jujur, itu ada prinsipnya tuh, nggak perlu ngikutin. Kan kalau pendidikan ekonomi kapitalis apa? Cari untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya, nggak peduli mau halal mau haram, sikat aja yang penting untung. Apa buktinya? Saat ini negeri kita carut marut ngikutin pendidikan kapitalis liberal, nggak ada pedoman Islam. Apa? Nyari dagang nggak ada batasannya. Apa? Hutan yang mestinya dilindungin dibabat habis. Laut nih lagi rame nih, pasir. Ya, pasir kita mau dikerok, mau diekspor, mau dikirim buat luasin tanah di Singapura. Akhirnya bantaran sungai kita, laut kita habis semua, terkikis. Ini kan nggak ngerti. Kenapa? Nggak ada batasan. Inilah pendidikan ekonomi kapitalis ala barat seperti itu. Yang penting untung dengan modal kecil, yang penting untung, nggak peduli mana halal mana haram. Nah kalau kita kembali kepada ajaran Islam, nggak seperti itu. Boleh dagang, kata Rasulullah, Anda boleh cari untung, tapi ingat jangan sampai untung Anda, rezeki yang Anda cari, Anda menzolimi orang lain, nggak jujur. Habib Ahmad kan sudah menyampaikan dalam kajian taklimnya itu, ya kan? Kalau dagang itu jangan curang, jangan ngurangin timbangan. Ini dalam hal ekonomi, dalam hal yang tadi yang pertama pendidikan, dalam hal ekonomi, dalam hal apa lagi yang sering kita singgung dalam keseharian, dalam hubungan. Yang saat ini lagi rame masalah apa? LGBT, ya kan? Atas dasar hak asasi manusia, bebas yang kebablasan. Padahal mengaku yakin sama Islam, tapi menghalalkan LGBT. Padahal perbuatan LGBT perbuatan yang Allah laknat. Dan ini wajib kita jaga buat anak-anak kita. Nah inilah. Jadi al-yakin huwal iman kulluh. Keyakinan itu adalah keseluruhan daripada keimanan. Harus benar-benar. Jadi kalau kita mengatakan benar yakin, bukan hanya sholat saja, bukan hanya baca Quran saja kita yakin sama Islam, tapi benar-benar pendidikan kita, ekonomi kita, semua gerak-gerik dalam tubuh kita, termasuk dalam membina rumah tangga, dalam hal pernikahan, ikutin syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimasuk Islam secara kafah. Kan saat ini kan enggak. Di negeri kita seolah-olah nih anti terhadap syariat Islam. Hati-hati nih Habib bicara begini, nanti Islam radikal, mau mendirikan negara Islam. Wah, nggak boleh. Seolah-olah syariat Islam ini dianggap buruk. Saya mau tanya, dari negeri ini merdeka tahun 45 sampai 2024, syariat Islam diterapkan secara full nggak di negeri ini? Enggak. Negeri ini tambah baik apa tambah buruk? Tambah hancur. Belum diterapkan aja udah pada alergi. Coba kalau diterapkan, hukumannya nggak usah diterangkan lagi, kita tahu hukum Islam. Bagi yang mencuri, potong tangan. Ini kalau diterapin hukum Islam potong tangan,
buntung semua, para pejabat kita semua, tangannya begitu dilantik buntung semua. Buntung semua nggak? Buntung semua. Pada takut, nggak diterapin, tapi giliran yang untung diambil. Oh, simbolnya animo umat Islam tinggi buat ekonomi syariah, bikin aja perbankan Islam, tapi hukum dasarnya masih belum sepenuhnya Islam, masih tetap menganut riba. Nah inilah makanya tadi Imam Ali mengatakan al yakin iman kulluh. Kalau kita yakin harus benar-benar, jadi sesuai janji sholat kita. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Hidup kita mati hanyalah untuk Islam, harus menyeluruh semuanya. Dalam semua aspek kehidupan kita harus ikutin syariatnya Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam teladannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sallallahu liyaqin wa afiya fa innahu ma'utiya ahadun ba'dal yaqin afdal minal ghayah. Kata Rasulullah SAW, mohonlah keyakinan dan keselamatan dari Allah, karena tidak ada sesuatu karunia yang lebih utama daripada keyakinan selain keselamatan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kalau nggak salah minggu lalu Habib Ahmad sudah sampaikan itu. Salah satu puncak daripada keyakinan adalah Allah telah terbitkan buat kita semua Al-Quranul Karim. Ya. Tidak diberikan suatu keyakinan dalam hadis Nabi, ya, ma'utiyat minal yaqin afdal mimma utiyat ummati. Tidak diberikan suatu keyakinan yang paling afdol, yang paling utama kecuali keyakinan yang diberikan Allah untuk umat Nabi Muhammad berupa turunnya Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini udah enak hidup sekarang, udah ada pedomannya, udah ada Al-Quran, ada hadis Nabi, dikuatkan dengan ijma, dengan hukum-hukum para ahli fikih, para ulama-ulama, udah tinggal jalanin aja hukum Islam. Tinggal jalanin, tapi kadang-kadang ngambilnya setengah, mana yang untung diambil, yang rugi nggak mau. Contoh, nggak maunya gimana? Dagang, nggak, saya dagang jujur beb. Ini yang paling gampang aja nih, yang paling dasar nih, yang paling gampang. Saya dagang udah jujur beb, ikutin ajaran Islam. Begitu keluarga ada yang meninggal, nih yang paling gampang nih, paling banyak kejadian di kita nih. Keluarga meninggal, harus bagi waris. Banyak yang ikutin hukum Islam, banyak kan nggak mau. Tahu dulu bagian gue lebih gede, gue yang ngurusin bapak gue, ibu gue. Ada gak yang begitu? Ada nggak? Lu nggak pernah ngurusin bapak ibu lo, padahal syariat Islam udah ada aturannya. Ini kan paling gampang nih. Ini dalam hal gitu kalau udah, makanya kembali nih, hukum Islam nih berat. Kita ini menjalankan syariat Islam nih gak gampang, harus benar-benar menyeluruh. Kadang-kadang satu sisi kita bisa ikut, satu sisi begitu merugikan, dianggap merugikan kita nih, kita baru nggak mau, atau kita belaga nggak mau, belaga tutup mata. Jangan, tunaikan apa yang menjadi haknya Allah, ditunaikan. Ya. Nah yang berikutnya tadi yang pertama, jadi sebaik-baiknya hati yang pertama adalah bersih. Bersih maksudnya apa? Yakin. Yang kedua apa tadi? Tegas. Wa amma as-salaba fid din fahiya quwwatu fihi wasabat alaihi wa ghiratu lahu hatta yaqul al-haq wa innaka namurrah. Yang dimaksud dengan tegas. Nah, yang kedua, sifat yang kedua kata Imam Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nasuh Diniyah, sifat yang kedua selain bersih yakin, yang kedua sifat kita harus tegas. Tegas apa? Dalam urusan agama. Berpegang teguh dengannya, bersedia membelanya, berkata yang hak itu hak, yang batil itu batil, nggak pernah gentar untuk mempertahankan yang hak. Dengan sifat inilah Allah memuji para pecintanya. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Dalam surat Al-Maidah ayat 54, yang berjihad di jalan Allah, yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, yang bersungguh-sungguh berpegang teguh di jalan Allah, dan dia tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela, dialah orang-orang yang selamat. Nah ini tegas nih penting kita saat ini, apalagi zaman sekarang nih, tegas dalam urusan agama, gak usah takut dalam celaan. Ini kita kalau bicara agama dikit, apalagi di medsos, so alim lah, mau jadi kiai lah, mau jadi habib lah dianggap.
Nggak peduli orang mau nyela apapun, yang penting kalimat yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang Allah katakan haram haram, yang Allah katakan halal halal, terangkan kepada orang, nggak usah takut. Nah ini zaman sekarang kadang-kadang kita nggak mau ini urusan begini. Tegas dalam urusan agamanya, kadang-kadang lembeknya paling berat sama siapa terutama nih? Yang paling berat nih tegas urusan agama terhadap diri kita sendiri dulu. Kita kadang-kadang suka lalai. Yang haram kita jalanin, yang halal kita nggak jalanin. Sama keluarga, ngelihat keluarganya berbuat mungkar, berbuat maksiat, diem. Ada nggak yang begitu? Takut sama orang lain, lihat tetangganya berbuat zolim, ditegur, lu nggak sholat lu, ya kan? Lu mabok, nggak boleh haram. Anaknya mabok didiemin, ada nggak yang begitu? Ada nggak? Nah ini tegas dalam urusan agama nih harus mantap. Ke dalam kita kokoh, keluar juga kokoh. Jadi harus nyampaikan, apalagi ini zaman sekarang nih, kita bermasyarakat nih. Ya semua, ada yang kerja di kantor, ada yang kuliah, ada yang belajar, ada yang bisnis, ada yang bermasyarakat semua. Ini kita bermasyarakat macam-macam tantangannya. Nggak usah takut, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Lebih baik kita dicela sama orang yang pada takut menjalankan syariat, tapi kita dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita bisa lihat ulama kita mau dicaci, mau dimaki, mau seperti apapun, imam kita Habib Muhammad Rizik Syihab nggak peduli, yang hak itu hak dia sampaikan, yang batil itu batil tetap dia sampaikan. Memang harus seperti itu. Nih kadang-kadang kan enggak, terutama nih jadi ulama, jadi kiai, jadi Habib juga nggak gampang. Di sini bicaranya galak nih Habib, ntar Habib begitu diundang sama pejabat diem. Banyak yang begitu? Banyak, saya tahu. Ulama kiai bicaranya bagus, amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu depan pejabat, pejabatnya nyolong kursi, pejabatnya korupsi, diem, nggak dinasehatin. Justru saya paling demen, saya di rumah kalau ada pejabat, ada aparat penegak hukum datang, paling enak kita nasehatin mereka. Kesempatan kita, ladang amalnya ulama, ladang amalnya kiai sama habaib. Kalau ada datang pejabat umaro, saatnya kita menegakkan kalimat yang hak itu hak, yang batil itu batil kepada mereka. Nasehatin, ingetin supaya mereka kembali ke jalan Allah, jangan lalai dari jalan Allah. Ini tegas nih dalam urusan agama. Nah ini berat nih zaman sekarang di media sosial, anak muda nih yang pada main di medsos, nggak gampang ini. Bicara yang hak sedikit dianggap so alim, ya kan, mau jadi kiai lah. Jangan, nggak usah takut, biarin, tetap sampaikan dakwah kepada orang-orang yang belum paham. Makanya harus tegas dalam urusan agama, nggak boleh lembek, nggak boleh kita biarkan dalam urusan agama nih, nggak boleh dibiarkan keimanan kita nih lemah, nggak boleh. Nggak boleh karena sesuatu hal pondasi agama kita gagalkan. Nggak boleh urusan ekonomi, urusan bisnis, urusan tertentu, ya nilai syariat agama kita gadaikan. Contoh yang kayak kemarin rame di bangsa kita, lagi HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara-saudara kita tim Paskibra, mereka harus tampil membawa acara kemerdekaan Republik Indonesia yang biasanya pakai jilbab, tiba-tiba oleh lembaga yang katanya mengaku mengawal Pancasila, tapi ternyata lembaga tersebut ketuanya justru paling melanggar Pancasila. Sila pertama dia telah melanggar ketuhanan yang Maha Esa, dilarang tim Paskibra yang putri pakai jilbab. Alhamdulillah banyak ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh Islam, semua umat Islam protes dari Sabang sampai Merauke. Begitu umat Islam protes, baru ketakutan, dirubah aturannya. Coba bayangin kalau nggak ada yang protes, tetap dilarang nggak? Tetap dilarang. Makanya ini pentingnya tegas. Berani mengatakan yang hak itu hak. Itu pun masih kebobolan.
Alhamdulillah begitu mau hari H disetujuin yang boleh pakai jilbab tetap pakai jilbab. Tapi ada satu tim paskibranya yang perempuan akhirnya karena nggak enak, karena takut hatinya lemah, dia tetap akhirnya tampil nggak pakai jilbab dengan kerelaan hatinya. Nauzubillah. Nah ini makanya nih hidup harus kuat nih, tegas dalam urusan agama. Contoh nih yang anak-anak muda kerja, kan zaman waktu habis peristiwa, saya masih ingat tuh zaman saya awal-awal saya kuliah tahun 2000-an tuh habis peristiwa apa? Bom apa tuh? Amrozi, bom Bali. Kan rame tuh. Seolah-olah bom Bali ciri-ciri teroris adalah orang yang berjenggot. Banyak kantor yang melarang kalau pegawainya pakai jenggot dianggap ciri teroris. Akhirnya nggak diterima di kantor. Masa bodoh, nggak usah takut. Kalau ada kantor ngelarang kita nggak boleh pakai jenggot, keluar. Jenggot sunnahnya Nabi termasuk. Ada nggak kantor yang begitu? Ada. Ada kantor yang melarang pakai jilbab? Ada. Nah tegas kita, jangan lembek dalam urusan aku begitu. Oh saya buat rezeki saya beb, biar keterima beb di kantor itu beb. Saya nggak ada rezeki lagi, nggak ada duit lagi. Saya lebih baik saya diterima, saya lepas jilbab saya. Nauzubillah, dia gadaikan imannya untuk urusan uang sedikit. Padahal apa janjinya Allah? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kalau engkau benar-benar beriman, berpegang teguh dalam ajaran Islam, Allah akan ganti rezeki dari jalan yang nggak pernah kita duga. Jadi nggak usah takut. Ada kantor melarang Anda nggak boleh pakai jilbab, melarang kita nggak boleh pakai jenggot. Cari rezeki yang lain di tempat lain. Kantor melarang kita untuk sholat, cari kerjaan tempat lain. Allah akan kasih kalau kita benar-benar berpegang teguh kepada Allah. Allah akan kasih itu rezeki dari jalan yang nggak pernah kita duga, yang lebih dahsyat dari rezeki di kantor itu. Nah ini kadang-kadang urusan begini nih nggak tegas kita nih. Ini dalam hal yang pribadi individual nih lembek kadang-kadang. Kenapa? Takut hubbud dunia, takut sama dunia. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib harus tegas dalam urusan agama. Tegas ini bukan berarti langsung jihad, tapi tegas mempertahankan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nah yang berikutnya, seperti contoh, kita bisa lihat kisah sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Khalifah Umar bin Khattab yang sangat tegas sifatnya tuh. Begitu beliau jadi khalifah juga sangat tegas dalam berpegang teguh terhadap nilai-nilai agama. Ini kita jarang nih, saat ini kita kehilangan figur-figur yang benar-benar menerapkan nilai-nilai agama yang kuat, bahkan sampai di tingkat pemerintahan. Kayak contoh kan kemarin kedatangan tokoh agamawan lain siapa? Paus. Wah, sampai pada heboh. Sampai menyambutnya tuh sampai yang muslimnya yang kegirangan. Mestinya kedatangan tokoh Paus tadi orang Katolik girang, wajar. Tokohnya dia, ulamanya dia. Ini kok yang girang umat Islam. Aneh enggak? Dianggap tokoh toleransi. Emang umat Islam nggak ada yang toleransi? Kalau umat Islam ulama-ulamanya nggak ada yang toleransi, ya ini udah habis nih, kebakar besok rumah-rumah ibadah umat lain. Seolah-olah kemarin tokoh perdamaian, tokoh toleransi. Kalau mereka dianggap dia tokoh toleransi, apa umat Islam nggak toleransi? Umat Islam Indonesia sangat-sangat paling toleran. Mayoritas bisa memberikan haknya kepada orang non-muslim untuk libur hari Ahad, biar dia bisa ibadah ke gereja mereka, biar dia bisa ke tempat ibadah mereka. Jadi kalau ditanya toleransi, tokoh toleransi kita Nabi Muhammad SAW. Para ulama kita justru yang paling toleransi sebenarnya. Ya, jadi ini fenomena yang saat ini kita rasakan. Kita kehilangan di Indonesia nih tokoh bangsa yang tegas benar-benar berpegang teguh terhadap nilai-nilai agama, nggak mau diacak-acak nilai-nilai syariatnya. Alhamdulillah kita punya ulama Habib Rizik Syihab dan para ulama-ulama lain yang banyak yang istiqomah. Kita doain mudah-mudahan mereka panjang umur, dapat terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, wa amma riqa 'alal mu'minin fa an yakun rahiman bihim musfiqan 'alaihim. Nah, yang ketiga, tadi sifat yang pertama bersih, yakin, yang kedua sifatnya tegas, yang ketiga sifatnya
lunak. Wa ammarika 'alal mu'minin, akan halnya yang berhati lunak dalam pergaulan sesama muslim, melengkapi diri dengan sifat berbelas kasih, cinta dan sayang terhadap sesama muslim, karena yang demikian itu adalah semulia-mulianya akhlak. Ini kita repot di negeri kita, disuruh toleran sama umat non muslim, tapi umat Islamnya saling berai. Sama non muslim kita bisa toleran, saling menghormati, sama yang seiman nggak bisa saling menghormati. Contoh, ada dua hal. Yang pertama, yang lagi rame di bangsa kita nih, isu nasab. Kan rame tuh. Wah, seolah-olah ini orang yang berbeda lebih berbahaya. Kata dia nih, nasab Ba'alawi nggak sampai, segala macam lah alasannya. Padahal kalau mau dibuka dalil, diundang debat aja diam, nggak datang. Karena memang mereka provokator, ya kan? Sama umat Islamnya berbeda tapi paling ganas. Padahal yang ngerampok ini negeri bukan orang Yaman. Yang ngerampok ini negeri kebanyakan siapa? Yang korupsi siapa? Buka sejarah, buka data di negeri ini siapa sekarang? Yang ngerampok ratusan triliun sampai detik ini, harta kita ratusan triliun dirampok, siapa yang mengambil? Tapi dibuat seolah-olah umat Islam jadi bercerai-berai. Hati-hati, isu nasab oleh Imam Imaduddin dan kawan-kawan, termasuk yang katanya Raja Dangdut, ini adalah binaan intelijen untuk memecah belah umat Islam. Jadi sesama umat Islam keras, sama non muslim diam lembek. Yang kedua, ada kelompok yang sama umat Islam nih perbedaan pendapatnya sangat keras. Di masyarakat kita nih kadang-kadang kita ribut. Ini kan sekarang lagi bulan apa nih? Ini lagi bulan Maulid. Ada yang tiap saat kalau bulan Maulid ngajinya nggak kelar-kelar, babnya bid'ah mulu diterangin. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Tiap hari babnya yang diterangin bab bid'ah mulu. Seolah-olah yang merayakan Maulid ini berbuat maksiat, berbuat tercela. Alasannya apa? Semua bid'ah dolalah. Nabi nggak ngajarin. Semua yang nggak ada zaman Nabi bid'ah. Dibalas sama orang. Kalau gitu jangan pakai handphone, jangan pakai laptop, jangan pakai kipas, jangan pakai lampu. Zaman Nabi nggak ada itu semua. Dibalas, dibantah lagi. Maksud hadisnya, ibadah yang nggak ada di zaman Nabi adalah bid'ah, dibuat-buat kata dia. Saya mau beri contoh. Kemarin di Selasa Majelis Hadrah Baswedan saya sudah sampaikan. Ada bid'ah saat ini yang nggak ada zaman Nabi. Tapi saat ini ilmu tersebut sudah menjadi wajib bagi kita untuk menolong umat Islam. Apa yang nggak ada zaman Nabi? Zaman Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Disampaikan dari lisannya Nabi Muhammad. Para sahabat ada yang menulis di pelepah kurma, ada yang menulis di kulit ontak dan segala macamnya. Sampai Nabi Muhammad wafat, Al-Quran ada gak buku Al-Quran? Mushaf Al-Quran ada gak? Tidak ada mushaf Al-Quran. Kapan itu ada? Zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq setelah Nabi wafat, mengumpulkan pelepah kurma dan dari daun-daun tadi dikumpulin supaya gak bercecer. Karena semenjak habis Nabi wafat, tingkat penghafal Al-Quran ada yang menurun. Dikumpulkan. Zaman Khalifah Umar bin Khattab dikumpulkan lagi, diteruskan. 2 khalifah. Zaman Khalifah Utsman bin Affan baru dikumpulkan, terjadilah Mushaf Utsmani. Zaman Nabi ada nggak tuh? Nggak ada. Bid'ah nggak ada mushaf. Bid'ah wajib nggak? Wajib saat ini menolong umat Islam, dibukukan Al-Quran. Kalau nggak sulit kita menghafal. Nggak sampai di situ. Di zaman Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, tulisan Al-Quran. Ini nggak usah jauh-jauh, dekat dari Jakarta Selatan nih, Pol Tangan ke Taman Mini, main ke Taman Mini, datang ke Museum Bait Al-Quran, ke Taman Mini, jangan jalan-jalan muter lihat rumah-rumah adat aja, datang ke Museum Al-Quran,
Cari tulisan Al-Quran zaman Nabi kayak gimana. Nggak ada baris, nggak ada titik, kita nggak tahu mana ba, mana ta, mana sa, kita nggak tahu. Kita nggak tahu tuh, nggak ada fathah, nggak ada kasroh, nggak ada domah. Kapan itu? Zaman sahabat tabi'in. Ada Abu As'ad Ad-Du'ali datang kepada Imam Ali. Ya Imam, ada di sana salah baca ayat Al-Quran. Innama yahsallaha atau yahsallahu. Itu baca akhiran hu sama ha, beda akhiran, artinya beda. Yang satu artinya sesungguhnya Allah takut terhadap ulama, terhadap orang yang mengerti ilmu. Salah kan artinya. Padahal yang benar sesungguhnya ibadahnya ulama lah yang menyebabkan dia makin cinta, dia makin takut kepada Allah. Itu salah baca. Kata Imam Ali saat itu, unhu, arahkan. Timbullah dalam bahasa Arab kaidah ilmu nahu. Muncullah ada baris, ada titik, ada, kita tahu mana ba, mana ta, mana sa. Setelah itu zaman berikutnya lagi baru muncul ada fathah, ada kasroh, ada domah. Kita bisa membedakan mana akhirannya. Bid'ah nggak ini? Bid'ah, tapi sudah jadi wajib gak? Wajib, bisa menolong kita. Jangankan Anda yang katanya mengaku Wahabi, yang anti terhadap maulid, 7 turunan yang jenggotnya panjang 2 meter nggak putus, belum tentu bisa baca tulisan Al-Quran zaman Nabi. Kita bersyukur adanya ilmu tersebut, jadi manfaat buat umat Islam, kita bisa baca Al-Quran. Kita bersyukur adanya para tabi'in, para sahabat ngumpulin Al-Quran jadi mushaf Al-Quran. Bid'ah nggak ada zaman Nabi. Makanya ulama-ulama aswaja ahli sunnah wal jamaah membagi, ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah, yang nggak baik. Jadi nggak semua main pukul rata maulid bid'ah sesat. Saya mau tanya, kita ini kemarin Senin yang lalu 12 Rabiul Awal di Masjid As-Saadah kan datang semua kata-kata kan maulid di sini. Dari mulai pagi jam 7 kita ngapain sih acaranya maulid kita? Baca ratib, baca yasin, baca asmaul husna, dengerin tausiah agama, nasihat isinya teladan Nabi Muhammad, sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Setelah itu kita baca maulid Nabi. Apa sih maulid? Sejarah kehidupan Nabi Muhammad yang kita baca. Bagaimana sejarah kehidupan beliau dari mulai lahir sampai wafat, akhlak beliau, sifat beliau, itu dibacakan dalam untaian bait syair dalam riwayat maulid Nabi. Salahnya di mana nih maulid? Pakai makan duit kita mau bergembira terhadap kelahiran Nabi, urusan kita. Bukan urusan dia. Dia buat rajanya dia puji-puji. Buat maulid rajanya itu Wahabi pada dia puji-puji, dia takut sama rajanya. Buat maulid Imam Abdul Wahab dia bikin. Jadi hati-hati nih, ada kelompok nih saat ini kadang-kadang yang lucu. Sama umat Islam nih begitu masuk bulan maulid nih banyak majelis mereka tinggal ngajunya bid'ah mulu. Padahal dari dulu tradisi ulama Betawi aswaja udah cinta, ulama habaib kiai Betawi dari dulu cinta solawat, cinta zikir. Jangan kaget begitu bulan maulid masuk gang keluar gang, masuk kampung keluar kampung, ada umbul-umbul, ada sepanduk, ada peringatan maulid Nabi. Bahkan maulid di Jakarta, di Betawi nggak bulan Rabiul Awal aja, sampai bulan Ramadan masih ada. Buktinya apa? Inilah bukti bahwa umat Islam Betawi cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya tutup terakhir, ada kisah kan dalam syair Ad-Dimaski itu dikatakan, "Idza kana hadza kafiran ja'azamu bitabbat yada fil jahimi mukhallada atta annahu fil yaumil isnin daiman yuhaffafu anhu li sururi bi ahmada." Jikalau sekiranya Abu Lahab yang sudah pasti kekal dan abadi di api neraka, tapi karena Abu Lahab pernah bergembira terhadap kelahiran ponakannya Nabi Muhammad SAW dengan membebaskan budaknya saat itu, maka diriwayatkan dalam surat Al-Lahab, buka tafsiran surat Al-Lahab, Abu Lahab setiap hari Senin diringankan azabnya dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pernah bergembira terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW, pernah bergembira terhadap kelahiran ponakannya. Saat itu harga seekor budak zaman Nabi sama aja 12 mobil Innova. Satu mobil Innova 400 juta. Itu kalau dikalkulasi berapa M itu? Kita bantu maulid nggak seberapa, ngeluarin duit di kita.
Ya, bagaimana kita nih mengaku beriman, kita bergembira terhadap kelahiran Nabi Muhammad. Kita pengen berharap apa? Dengan hadirnya kita maulid, baca zikir, baca istighfar, baca salawat, pengennya apa? Kita mendapat syafaat Nabi di yaumil kelak nanti. Jadi ini ada kelompok kadang-kadang yang lucu. Inilah Imam Ali sudah mengatakan harus lunak sama umat Islam. Jangan sesama umat Islam ribut. Yang atu baca kunut, yang atu nggak baca kunut ribut. Nggak mau Beb sholat di masjid itu baca kunut Beb. Yang sholat di masjid ini nggak baca kunut, nggak mau. Jangan. Hormatin. Makanya di masjid ini dulu kita tulis dari zaman dulu, sekarang udah kita tutup. Dulu kita tulis, hormatin tata cara di masjid ini, hargai. Kalau di masjid ini biasa baca kunut, biasa ada tahlilan, biasa ada maulidan, hormatin. Anda kalau nggak setuju, silakan cari masjid yang nggak ada seperti itu. Atau kalau nggak ini lagi, bikin masjid baru. Dulu ada salah satu ulama mereka, sholat berjamaah di sini. Zaman dulu saya masih kecil, masih ada zaman abah. Habis sholat maghrib kita bisa zikir nih, baca astagfirullah, la subhanallah, alhamdulillah, dia bangun. Jangan pakai zikir habis sholat, haram, bid'ah, begini-gini. Kita nggak pakai banyak tanya. Anda keluar bikin masjid baru selesai. Jangan rusak ketentraman dan keharmonisan masjid yang sudah terjalin sama orang-orang kampung, sudah akur, jangan dibikin rusak sama pemahaman Anda. Lain kalau kita ini datang, Anda nih, Abdurrahman umpama nggak mau baca zikir, nggak mau ini, bikin masjid sendiri, beli tanah sendiri, bikin masjid sendiri, terserah itu mau gimana. Jangan masjid udah akur, udah rukun, majelis udah rukun, udah akur, musolah udah rukun, udah akur, datang ngacak-ngacak, ngatur-ngatur. Akhirnya apa? Orang kampung sudah jadi pecah belah. Banyak yang begitu. Banyak ini. Ini namanya nggak tahu adab ini. Makanya harus lunak pergaulan sama sesama muslim. Nah, inilah sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya majelis ilmu kita, sedikit ada manfaatnya buat kita semua. Ya mudah-mudahan kita terjaga dari sifat yang baik ini, yakin terhadap ajaran Islam secara menyeluruh, tegas dalam urusan agama, lunak, lembut terhadap sesama umat Islam. Perbedaan bukan berarti kita bermusuhan. Dia punya hak keyakinan seperti itu, jalanin hak seperti itu. Tapi jangan ganggu kerukunan hak yang orang yang sudah menjalankan, yang sudah seperti biasa turun-temurun. Kalau ini kita jalanin, kita pegang, insya Allah kita bisa selamat hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.